Gimana? Soalnya abah nggak mau istilahnya sampai ngalami gagal panen. Alhamdulillah semenjak abah mimpin di, apalagi ya di atas abah ya, sebelumnya abah gitu, semenjak abah nempatin di sini juga alhamdulillah abah belum pernah gagal panen. Masalah untuk kesuburan, nah itu mah Allah yang ngatur itu. Nah yang penting selagi padi berpohon jangan diserang tikus, apalagi berbuah jangan sampai istilahnya dikepung burung. Iya, iya. Jadi alhamdulillah apalagi 2023 sampai bosenin masyarakat tuh motong padi. Soalnya padi di abah masih lokal, jadi masih 6 bulan usianya. Masih 6 bulan ya Pak? Jadi 2023 yang udah dilaksanakan itu tanggal 7 Januari abah nebar benih, dipanennya itu akhir Juni. Juni ya, pas 6 bulan ya. Alhamdulillah 6 bulan usia padi abah. Soalnya padi itu gampang-gampang sulit. Yang penting tepat pada waktunya, nanamnya itu harus bareng. Yang dibutuhkan sama abah itu panennya itu serentak. Serentak. Iya. Kunci pertama itu Pak. Kunci pertama serentak. Itu. Jadi di sini mah kalau di minggu ini upamanya matang semua. Tuh, jadi serentak. Itu ya harus bareng, kan takut istilahnya ada serangan yang tiba-tiba. Contoh upamanya ini mah baru mau berbuah, belum berisi, nah ini sebelahnya panen, itu bisa ngeganggu. Jadi pelaturan itu nggak lebih dari 3, hanya 3. Mau nanya ke siapa? Tetap ada 3. 1 pelaturan pertanian, 1 pelaturan adat, kedua pelaturan agama, ketiga pelaturan negara. Iya, iya. Abah sebagai ketua adat ngajak merintah ke masyarakat itu harus gimana? Disesuaikan dengan pelaturan adat. Itu. Jadi abah ngegerakannya itu di sebagian pertanian. Itu biar masyarakat itu berkah selamat, kehidupannya sejahtera, jangan sampai kekurangan bahan pokok yaitu beras di panen ke panen. Maunya abah itu jangan sampai tahu harga beras. Nggak boleh dijualin kan di sini padi. Kunci yang kedua. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan itu nanti satu utamanya kalau dijualin kan cepat habis. Iya, iya, iya. Gitu. Nah bahkan di sini mah nggak boleh dijualin. Tuh. Buat sendiri di sini mah. Nah, adapun pemanya pendapatan banyak ada sisanya ya tinggal ditimpa. Iya, iya, tambah lagi gitu. Bahkan itulah abah sampai musyawarah, memusyawarahkan ke masyarakat itu harus benar-benar pelaturan pertanian itu menerapkannya itu harus benar. Soalnya sulit nanam padi mah nggak bakalan ada obatnya kalau pemanya ada serangan-serangan penyakit gitu. Tapi kalau benar pas pada waktunya, buat apa abah mah belum pernah nyemprot abah mah. Nah itu pelaturan di adat emang harusnya setahun sekali kalau menyukupi. Kalau tidak menyukupi itu mah terserah, itu bisa ngetiga lah setahun 2 kali, asalkan benar-benar pada waktunya. Yang kedua kali juga harus istilahnya nanya dulu ke abah, jangan sampai panen itu gagal, harus berhasil kan. Iya, iya. Gitu. Jadi baik 2 kali maupun setahun. Kalau abah setahun sekali khusus. Tahun sekali ya. Tahun sekali. Tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Pasti di sini nggak laku pupuk Pak? Laku kan beda garapan orang. Kalau abah mah ngegarapnya itu di sebelahan Nanggung, itu mah tanpa dipupuk, tanahnya subur. Kalau di Sukajaya itu 95% itu dipupuk. Amanah yang kedua itu kan acara sedekah. Yang dilaksanakan itu setahun 5 kali. Setahun 5 kali Pak. Insya Allah nanti 2023 akhir tahun tanggal 27 Desember abah acara sedekah bumi. Tanggal 27 Desember. Itu. Nah itu
acara sedekah bumi. Itu gimana sedekah bumi itu, Bah? Nah itu doa bersama dilaksanakannya di samping rumah, mapai-mapai jalan. Di situ riungan. Itu. Karena kenapa? Itu di akhir tahun, akhir bulan Desember, Abah laksanakan. Karena Abah izin permisi dulu, Abah menanam padi 2024. Soalnya di adat itu ada bahasa mipit amit ngalak mentak. Mohon Abah kasang pencipta alam mobil khusus ke Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ka Gusti Allah, biar diselamatin petaninya, selamat pertaniannya, jangan sampai ada rintangan, penyakit-penyakit jauhi, selagi padi berpohon mudah-mudahan dijauhi sama tikus. Nanti sudah berbuah, burung jangan sampai ngepung. Kan burung makhluk siapa? Tikus makhluk siapa? Dia punya malu, punya takut. Kalau bukan hak dia, nggak bakalan ngerusak. Kalau ingat ke situ sampai ke Jawa, nggak bakalan ngalami gagal panen. Berarti harus nerapin itu, penanaman padi itu harus di mana waktunya, kan gitu. Insya Allah aman. Bahkan kalau selagi istilahnya padi berpohon, tikus harus ada di kandang dia. Kalau pemanya padi ini lagi berbuah, nah itu burung harus ada di sarangnya, atau aman, nggak bakalan nungguin. Soalnya Abah rasa sebelum IPB berdiri kampus Daramaga Bogor, orang adat udah duluan nanam padi. Itu masa iya nggak tahu. Jadi tradisi istiadat yang masih dilaksanakan itu di tahun 2023 ini tinggal satu kali lagi, itu di 27 Desember, yang 4 udah. Tanggal 18 Oktober acara Serentahun Pesta Panen. Berarti itu iya. Itu udah berarti itu udah ya gimana ya? Bersyukurlah karena habis panen, apalagi subur. Subur. Padahal musim panas kemarau panjang. Iya, kan itu mah udah masuk waktu panen, jadi nggak keganggu. Adapun kemarau juga, adapun kekurangan air pemana, kan itu mah udah tinggal metik doang, tinggal motong doang, udah matang padinya. Jadi kalau nanya ke Abah mah susah, jawaban Abah belum pernah Abah kenal ke penggilingan. Soalnya masih ditumbuk Abah mah. Yang penting mati panen ke panen setahun sekali cukup. Syukur juga ada sisanya. Abah rasa padi Abah ada yang 30 tahun ya. Stok. Kan padi yang ada mah tinggal di Kampung Urug lagi yang ada. Di daerah lain makan gabah bukan padi. Tanya orang Karawang, siapa yang punya padi? Siapa yang punya gabah? Nggak ada. Soalnya sebelum dipanen udah dijual. Abah termasuk memperdayakan alam. Itu. Jadi kalau bahasa di kampung mah ngarawat leweng. Ngerawat luweng. Leweng gunung lah. Gunung, iya. Itu wajib dilaksanakan sama kesepuan. Gunung kalau sampai rusak gunung, yang rugi bukan pemerintah, ketua adat. Gitu. Nah bahkan Abah tanggung jawab penuh melestarikan, menghijaukan gunung. Karena kenapa? Titipan, tutupan, awisan. Kalimat bahasa itu titipan, tutupan, awisan. Jadi gunung kayuan, lamping awian, legok balongan. Saya mau ngerti. Gitu. Nah gunung itu harus dihijaukan. Gitu. Jangan sampai gunul. Kalau sampai gunung itu gunul, penghuninya itu mau kemana? Mendingan kalau pindah gunung. Kalau larinya ke kampung, namanya binatang buas. Nah, bahkan gunung itu harus benar-benar diurus. Nah, lamping itu tebingan. Tebingan itu harus ditanam bambu. Adapun akarnya kecil-kecil, kan dia gotong royongnya kuat. Ya, itu penahan jangan sampai banyak longsor. Nah, legok itu lebah.
Lebah. Itu harus dibikin bendungan, cek dam lah zaman sekarang mah. Itu waduk Len. Nah, jadi musim kemarau nggak keburu kering, nggak ada tabung. Itu musim banjir, musim hujan deras nggak keburu-buru istilahnya banjir karena itu disetok di situ. Itu seharusnya. Gitu. Jadi gunung itu harus benar-benar dilestarikan, soalnya berhadapan antara manusia sama pohon itu. Nah, oksigen di rumah sakit Allah sudah nyiapkan oksigennya itu berbentuk pohon. Pohon itu berdaun. Itu. Abah sebagai ketua adat di Kampung Adat Urug, khususnya umum di sekitarnya. Itu. Jadi menurut keterangan, sisilah sejarah dari para leluhur yang Abah laksanakan sekarang sebagai penerusnya itu, katanya Kerajaan Pajajaran Bogor, yaitu Prabu Siliwangi, secara simpel singkat cerita, Prabu Siliwangi itu hilang di Pajajaran Bogor. Tempat yang dituju itu Kampung Urug. Kata sejarah ini peninggalan Prabu Siliwangi. Abah sebagai generasi penerusnya. Itu sisilah sejarah Kampung Urug. Nah, pertama yang nempatin netap di Kampung Urug. Nah, si orang pertama yang ada di Kampung Urug sebagai ketua adat di Kampung Urug itu narima amanah dari leluhurnya itu 5 macam. 1, pelaturan pertanian. 2, pelaturan sedekah yang dilaksanakan setahun 5 kali. 3, ngarawat leuweung, jadi memperdayakan alam. Yang keempat itu ngurus rumah adat, cuman dikenalnya ini gedong. Yang kelima ngurus jalan, yang 3 buah jalan yang menuju nyatu ke rumah adat.